Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, teman-teman semua, barakallahu fikum. Yang Jakarta udah pada masuk, Kang? Udah. Baik, alhamdulillah ya. Teman-teman Zamzam, kemudian juga teman-teman dari digital ya, dan teman-teman dari Jakarta dan yang lainnya, saya ucapkan syukuran, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan keridhaan ya atas hadirnya kita di majelis ilmu ini ya. Setiap pekan insyaallah ya. Kalau kita sebenarnya jadwalnya hari Kamis ya. Jam 9 berapa? 9.30 ya. Dan 9.44. Baik, Pak Saleh. Nah, juga Jakarta kemarin saya ada ini keperluan di hari Selasa itu, jadi saya mohon izin ke Pak Agus ya, pimpinan di sana untuk tidak hadir di hari Selasa karena ada istri saya sedang sakit nih, jadi mohon doanya teman-teman semua. Ini masih bolak-balik balik Bogor nih ya. Dari Pak Haji tolong doain Pak ya, baik ya. Ahlan wa sahlan kepada Pak Idam ya. Alhamdulillah telah melakukan rukun Islam yang kelima ya. Jadi teman-teman juga bismillah ya, karena wajib haji itu wajib ya. Man istata'a ilaihi sabila. Punya mobil wajib enggak? Enggak, Pak. Ya. Punya rumah wajib? Enggak. Haji wajib? Nah, haji yang wajib ya. Jadi alhamdulillah ya, teman saudara kita ya, pimpinan kita Pak Idam telah melakukan haji dan kita berharap kita pun bisa melakukan haji. Bismillah ya. Baik, kemudian apalagi yang akan kita sampaikan ya adalah materi yang memang sudah sudah saya ajukan memang. Jadi satu semester sebelum ini saya sudah ajukan ini materinya, yaitu berkaitan dengan akhlak. Jadi semester ini tuh kita berkutat di akhlak dan fikih. Ya, fikih ibadah. Kan tapi kemarin Pak Sodak di grup itu ingin ada tahsin juga katanya, terus dicek. Nah, berarti setiap 1 bulan insya Allah 1 kali saya akan ngecek bagaimana bacaan dari teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, barakallahu fikum, bahwa hari ini ya, sesuai tema yang sudah di-share di Zoom ya. Soalnya terdengar jelas tidak di Zoom? Benar. Oke. Yaitu bagaimana sikap seorang muslim, adab seorang muslim kepada anak-anaknya. Ya. Kita kemarin sudah bahas tuh ya. Kalau kita ikut dari awal, kita tahu bagaimana runtutan yang saya inikan ya. Yang pertama adalah adab kepada Allah, kemudian yang kedua adalah adab kepada sesama makhluk. Di antaranya adalah kepada diri kita sendiri, kemudian yang kedua adab kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga adab kepada pasangan. Nah, kita masuk sekarang adab kepada seorang anak ya, adab kepada anak-anak kita. Ada adab tidak kepada anak-anak? Ada ya. Jadi al-aulad ya fil Islam, anak-anak di dalam Islam itu adalah qurratu uyun. Apa makna qurratu uyun? Penyejuk mata, penyejuk jiwa. Ya, betul ya. Kita punya anak. Bahagia enggak, Pak? Bahagia. Antum nikah. Terus belum punya anak, sedih nggak Pak? Sedih. Biasanya ada mana batina gitu ya. Nah, anak ya. Jadi anak ini adalah titipan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Antum kalau sudah menikah, pingin apa lagi? Anak, betul tidak? Nah, jadi anak itu adalah titipan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Anak itu adalah perhiasan dari Allah Tabaraka Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kalau ada bahasa, ya hadisnya itu bagaimana? Al-mar'atu sholihah khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Betul. Tapi apakah anak-anak bukan perhiasan? Sama. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Harta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-malu ya, harta. Kemudian banun, anak-anak ya.
zinatul hayatid dunya. Mereka adalah perhiasan kehidupan dunia. Betul. Buktinya kita punya harta, senang nggak? Senang. Kita punya anak, senang nggak? Senang. Ya. Kita punya istri solehah, senang. Mereka semua adalah perhiasan yang Allah berikan untuk kita. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berdoa, mengajarkan kepada kita untuk apa? Memperbanyak doa. Di antaranya meminta harta. Jadi kalau meminta harta, emang Islam boleh mau berdoa punya banyak harta? Boleh. Hadisnya ada? Ada. Ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma akthir amwali wa auladi wa barik li fima a'tait wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin a'mali, dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Jadi kalau antum minta harta, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan antum. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Boleh? Boleh. Ya, tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan, wahai Allah, perbanyaklah anakku keturunan. Buktinya Rasulullah lihat, punya Abdullah, punya Qasim dulu, Abdullah, kemudian siapa? Ibrahim, laki-laki semua tuh, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Mukul, seterusnya. Banyak anaknya. Ya. Jadi yang punya anak satu, nambahlah. Yang punya dua, tambah aja, bismillah ya. Iya, kembar. Baik. Jadi punya anak itu ya kebahagiaan. Mereka adalah perhiasan. Ya. Baik, Muhammad. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mendoakan ini kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya. Nah, cuman ada yang ketiga nih yang PR. Kadang kita cuman minta banyaknya doang. Tapi yang ketiga nggak didoain. Wa barik lahu. Nah, keberkahan. Kadang kita cuma pingin banyak harta aja, tapi nggak berkah. Banyak yang punya harta, tapi nggak berkah, Pak. Banyak yang punya anak, tapi nggak berkah. Karena dia nggak mau minta keberkahan. Makanya doanya, wa barik lahu. Dan berilah keberkahan kepadanya. Itu keberkahan itu penting sekali. Punya banyak istri kalau nggak berkah, buat apa? Ya, enggak. Punya banyak harta kalau nggak berkah, buat apa, Pak? Ya. Malah jadi beban. Betul? Beban kita di akhirat nanti. Betul nggak? Ya. Saya pernah ngomong kan ke antum semua. Kita ini hidup nggak bawa apa-apa. Betul nggak? Pas hok ayah nu bawa pajero. Ya. Pas lahir nggak bawa apa-apa. Sehelai benang pun tidak. Kemudian kita mengusahakan apa-apanya. Akhirnya punya segalanya. Ketika kita mati, bawa apa-apa atau nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa ya. Cuman 3 helai kain kafan. Nggak bawa apa. Tapi nanti dihisap dengan segala yang kita punya, dengan apa-apanya. Betul tidak? Nah. Kita lahir nggak bawa apa-apa, kita mengusahakan apa-apa di dunia, kemudian memiliki apa-apa di dunia, kemudian kita mati nggak bawa apa-apa, kemudian di akhirat kita dihisap dengan segala apa-apanya itu. Ini Pak, kita punya anak, emang nggak bakal dihisap? Dihisap Pak. Dihisap. Ya. Gimana nih si Bapak nanti? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, keberkahan itu penting ya. Keberkahan itu penting. Makanya kita perbanyak juga doa agar kita ini hidupnya berkah. Ya, berkah. Kalau berkah, bahasanya punya 1 juta aja. Kalau berkah tuh segala cukup. Betul tidak? Ya, kalau punya 100 juta, segala liar. Ya, kalau nggak berkah. Betul tidak? Ya, kita mau berharapnya punya banyak dan berkah. Yang jelas. Baik. Nah, baik, apa sih yang harusnya kita tuh lakukan ya, sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita? Poin pertama, apa kata penulis? Yudriku mas'uliyatahu al-kubra izaa auladihi.
bagaimana kita itu mengetahui tanggung jawab yang besar. Jadi kalau ada tanggung jawab yang utama, nah ini yang paling utama dari yang utama. Apa itu? Ya, kepada anak-anak kita, Allah mengatakan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ternyata Allah sudah mengatakan di sini. Sudah lama Allah katakan. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ahli di sini ahl. Apakah anak-anak termasuk ahl? Nah, istri kita termasuk ahl. Dan seterusnya. Jadi yang pertama, yang paling utama itu menjaga mereka agar tidak masuk neraka. Ya, iya penting kita nyekolahin mereka. Penting tidak? Penting. Membahagiakan mereka, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih kendaraan, dan seterusnya. Penting nggak? Penting, saya katakan. Tapi menjaga mereka agar nggak masuk neraka lebih penting dari yang penting tadi, Pak. Mereka bahagia di dunia, kalau nggak bahagia di akhirat buat apa? Betul tidak? Ya. Karena orang itu ada yang hidupnya di dunia bahagia, di akhirat sengsara. Ini golongan pertama. Golongan kedua, ada orang yang hidupnya bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia. Ini yang kita harapkan, betul nggak? Ya. Yang ketiga, ada orang yang hidupnya di dunia sengsara, tapi di akhirat bahagia. Ya, kelihatan tuh sengsara gitu ya. Padahal mah dia tuh orang yang bertakwa. Ya. Dunia, di akhirat bahagia dia. Yang sengsara. Yang keempat yang paling parah. Di dunia nggak bahagia, di akhirat juga nggak bahagia. Ya. Nah, sudah mempunten, sudah mah fakir, miskin, jarang sholat, embung ibadah, embung bertakwa kepada Allah. Udah di akhirat juga, insya Allah bahagia kalau dia nggak tobat. Nah itu pilihan. Makanya hidup itu is choice. Ya. Life is choice. Betul. Hidup itu pilihan. Pilihan mau bahagia, mangga. Mau leha-leha di dunia, silahkan. Allah memilih kan. Apa aja. Dikasih kehendak. Ya. Makanya Allah tuh menyediakan untuk kita tuh 2 takdir. Ya, jangan sangka Allah tuh tidak menyediakan itu. Ada 2 takdir. Yang satu takdir baik yaitu surga, yang kedua takdir buruk yaitu neraka. Makanya yang orang yang masuk surga itu disebutnya gini, Allah telah menggantikan tempat dudukmu dari neraka menuju apa? Surga. Dalam bahasa hadisnya seperti itu. Digantikan. Karena kan kita punya kehendak, dikasih kehendak, sok mau ke mana, silakan aja. Makanya yang dipanggil untuk masuk surga itu apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang jiwanya itu ya baik, mutmain, ya tunduk patuh sama Allah. Betul. Nah, kita punya anak banyak. Jangan pikir anak-anak kita itu nggak akan dihisap kita. Ya. Udah ngasih pendidikan agama, oh saya nggak bisa pendidikan agama, tapi udah carikan guru agama untuk dia belajar. Ya. Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Bayangkan manusia jadi bahan bakar. Saking banyak tuh. Wah, dirawu, bahasa neraka itu dirawu, dilemparin. Masih manggil, masih ada lagi nggak? Bahasa di situ. Masukin lagi. Ngeri nggak? Waliyadzubillah. Ya. Maka kita ini adalah seorang pemimpin. Kata Rasulullah. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, seorang gubernur, seorang bupati, apalagi seorang presiden. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia sebagai pemimpin untuk rakyatnya nanti. Berat Pak, jangan ini ya. Ayo pada daek. Padahal demi Allah berat itu. Kalau dia nggak punya kapabilitas, nggak punya ketakwaan, wallah berat.
Warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Dan kita setiap laki-laki ini adalah pemimpin di rumahnya. Fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban nanti. Gimana nih ya? Ke kanan, nahkoda gitu kan ya. Kalau di lautan ya Pak ya. Ke kiri ya. Si ayah karang, ayah naon. Kita yang tanggung jawab ya Pak. Bagaikan kita tuh seorang pemimpin, seorang nahkoda yang ada di bahtera lautan. Pernah kita membayangkan kita tuh seperti itu gitu Pak? Ya. Karena istri kita itu tergantung kita. Ya. Baik bawa ke mana, jalur mana. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha wa mas'ulah an ra'iyatiha. Bahkan seorang wanita juga dia itu pemimpin di rumah suaminya. Kalau suaminya lagi pergi dinas, ya keluar, dia suaminya pergi kerja, siapa yang memimpin di rumahnya? Istri. Ya. Memimpin anak-anaknya, istrinya. Ya. Dan dia pun akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Betul ada bahasa al-mar'atu madrasatul ula. Memang perempuan itu madrasah pertama, betul tidak? Orang mah guru. Tapi kepala sekolah sah. Bapak. Kepala sekolahnya itu kita, laki-laki. Ya, yang punya kebijakan siapa? Kita. Ibu mah cuma menjalankan kebijakan. Ya. Istri mah guru ya, yang menjalankan kebijakan kita. Ya. Itulah pemimpin yang memiliki kebijakan. Makanya setiap kebijakan ya, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Baik, seperti itu ikhwah fillah ya. Bahkan khadim saja kata Rasulullah, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pelayan saja, pembantu saja ya, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Mereka akan memimpin ketika majikannya pergi, bosnya pergi. Siapa yang memimpin di rumahnya? Dia akan diminta pertanggungjawaban sama. Makanya kata Rasulullah, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Karena Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis yang lain, masolihal akhlak. Saya itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi makanya akhlak ini penting sekali, Pak. Ya, penting sekali. Karena afqalu syai'in fil mizan nanti di sana. Adalah yang paling berat timbangan di hari akhir itu nanti adalah salah satunya akhlak. Akhlaknya nggak baik. Ya. Kalau akhlaknya baik, so jadi berat tuh timbangannya. Ya. Apalagi akhlaknya nggak sama Allah nggak baik, udah. Sana tarik aja. Ya. Makanya ada orang-orang yang wajahnya ketika itu ya seperti tertutup debu hitam. Karena di hadapannya ada azab. Yang selama dia hidup nggak percaya bahwa ada azab itu ada, ketika di depan dia menyaksikan dengan matanya mata kepalanya sendiri ada azab. Wah, di situ. Bayang nggak ngelihat azab ya, ngelihat siksaan yang sudah di depan mata dan dia termasuk orang yang mendustakan itu. Kebayang? Ya. Alhamdulillah amin. Dan Oke. Itu yang pertama, Pak ya. Jadi kita mengenali tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita tuh ngapain aja sih sebagai orang tua tuh? Bukan ngasih sandang aja, pangan aja, papan aja, bukan. Ya. Itu mah hal yang remeh, Pak. Kalau menurut saya. Memang sudah sepatunya memang harus itu ya. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih sekolah yang terbaik ya, rumah, kendaraan dan seterusnya. Kalau kita mampu ya. Yang terbaik bagaimana nih anak kita tuh jadi seorang muslim yang taat. Ya, yang menghambakan diri kepada Allah. Betul tidak? Nah, bukannya sekolah di sini. Boleh silakan. Tapi yang paling utama dari yang utama adalah tadi ya, supaya anak itu menjadi apa kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya. Bahkan Luqman saja mengatakan kepada anaknya ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunai la tusyrik
billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an tuh Luqman, surah Luqman. Karena yang baik tuh kita bisa ambil contoh. Luqman yang pertama kali diwasiatkan kepada anaknya, jangan engkau menduakan Allah. Ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kezaliman besar itu, yang paling besar adalah menduakan Allah. Ya. Dan bagaimana Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Maryam itu anaknya siapa? Imran. Maryam binti Imran. Lihat, anak-anak soleh semua. Imran punya, Maryam punya anak lagi, siapa namanya? Isa terus ya. Makanya keluarga soleh, anak soleh itu ya berasal dari biasanya keluarga yang soleh. Nabi Ismail, ayahnya siapa? Ya, Nabi Ibrahim, soleh. Tapi memang ada beberapa kasus, dan enggak ini ya. Ya ayahnya soleh, anaknya enggak. Kalau anaknya soleh, ayahnya enggak. Tapi rata-rata biasanya anak soleh itu terakhir dari keluarga yang soleh. Ya, ketika anak bandel, ketika anak itu, ya, jangan salahkan anak, salahkan diri kita. Bisa jadi kita yang salah, betul tidak? Bisa jadi kita yang banyak maksiat, ya, ngaruh tuh ke anak. Makanya ketika anak itu bandel, anak itu introspeksi diri, oh, kenapa ya? Ini ujian atau azab nih, gitu kan? Ketika ada ini tuh ujian atau azab. Coba lihat, oh kita banyak maksiatnya atau banyak taatnya sama Allah, gitu. Karena ini akan berpengaruh sama anak. Anak itu bukannya peniru kan? Anak itu peniru, Pak. Di sini siapa yang sudah pada punya anak? Ya, ya. Oh, hampir semua ya, insya Allah. Pak, cara berjalan anak biasanya ngikutin bapak, kalau nggak ibu, betul tidak? Nah, cara ngomongnya juga sama. Cara pakaiannya juga sama. Makanya kalau mereka bandel juga bisa jadi ngikutin bapak, ya. Kita. Kalau nggak ngikutin ibunya, betul nggak? Nah, cunihin ya, dan seterusnya. Betul ya, mas sekalian. Jadi bisa jadi itu tuh karena ngikutin kita. Jadi jangan nyalain anak, ya. Anak bandel, oh, ya gaulnya kita nggak perhatiin kok. Dengan siapa dia berteman? Ah, padu teuing ya. Jeung ieu peduli. Ah, itu keliru, ya. Karena hidup itu antara mewarnai dan terwarnai, dua. Betul tidak? Nggak bisa antum mewarnai, biasanya terwarnai. Ya. Kemudian yang kedua, apa kata penulis? Yastakhdimu fi tarbiyatihim abra al-asali. Ketika kita mendidik mereka ini, gunakan metode yang terbaik. Ya. Apa sih metode yang terbaik? Ya, metodenya Rasulullah SAW. Ya. Metodenya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan wahyu dari Allah, Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim dapat wahyu, ya, lewat mimpi, dan mimpinya berulang, gitu deh Pak. Mimpinya berulang. Wah, saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Apakah Ibrahim langsung ngambil Ismail, tarik langsung di kieu? Enggak kan? Apa kata Ibrahim? Fanzur madza tara. Ngajak dialog ke anaknya. Apa pendapatmu, nak? Ya. Nah, ini juga sama. Kita punya anak, kalau udah bisa diajak ngomong, diajak ngobrol bahasanya. Karena Ismail itu ketika mau disembelih itu usianya sudah mampu bekerja. Menurut para ulama 11 tahun. Belasan tahun. Ya. Jadi memang sudah inilah. Fanzur madza tara, lihat. Ngajak ngomong juga, ya. Demokrasi bahasanya, ya. Nggak langsung pedah orang makan, orang kan bapak mana? Kuma orang we, kan kayak gitu ya. Ya, betul nggak? Kuma orang we, orang bapak mana? Kan tadi kayak gitu kan? Ini salah, Pak. Ya. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu, nak? Jawaban Nabi Ismail luar biasa lagi, ya. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah nas-sabirin. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jawaban anak soleh, lihat, luar biasa. Jadi kalau ada anak suka nembal,
suka iya bisa jadi orang teh kos gitu, Pak. Ya, Pak ya? Allah barik. Salahkan kita. Ya. Kalau anak ini, oh iya, oh Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nah, ini wasiat yang udah punya anak. Yang belum punya anak juga ini jadi ilmu ya. Ya. Jadi ilmu. Rasulullah ketika dia sholat, bawa cucunya antara Hasan dan Husain. Masjid, sholat ya. Ya biasa anak kecil ya, kalau lagi sholat, gimana mau orang ruku, numpak ya. Betul tidak? Ya. Pas sujud, numpak oge ya. Terus kata sahabat, Rasulullah kok lama banget sujudnya katanya. Kenapa? Kok memperbanyak panjang banget sujudnya? Ya tadi anakku katanya, cucuku ya. Antara Hasan dan Husain ini ya. Dia ya lagi main. Ada di pundaknya. Saya tidak mau mengganggu hajatnya. Saya bilang hajatnya. Jadi saya biarin dulu gitu. Ya, mun orang terus itu ya alungkeun. Benar enggak? So. Kang doae itu, gitu kan? Rasulullah enggak, ya. Lihat bagaimana lembutnya Rasulullah. Ya. Kalau metode saya di pesantren itu, ya tarik ulur, Pak. Ya ini wallahu alam ya. Ini metode. Jadi ada saatnya kita tuh tegas di hal-hal yang prinsipal. Tapi kita lembek di hal-hal yang bukan prinsipal. Mengulur bahasanya. Misal, sholat prinsipal bukan Pak? Prinsip itu. Wajib. Rasulullah aja perintahkan anak-anakmu usia 7 tahun harus sholat. 10 tahun nggak sholat, 4.000 pukul. Tapi pukulnya lain, nyiksa lain. Ya. Berikan peringatan. Harus sholat, nah ya gitu. Makanya beda orang-orang yang sudah dikasih ini dari kecil dengan orang-orang yang baru sholat udah gede, beda Pak ininya ya. Ini beda ya. Rasulullah tegas nggak masalah itu? Perintah sifatnya apa? Memaksa. Sifat perintah itu memaksa. Harus atau tidak? Harus, muntah ada punishment. Nah, makanya ini saya sudah diterapkan di pesantren saya itu antara punishment dan reward harus balance. Ya, ada orang kan yang cuma ngasih punishment doang, tapi rewardnya nggak ada. Ya, itu kita bisa terapkan di perusahaan. Antara punishment dan reward harus balance. Oh, saya kalau tepat waktu apa nih rewardnya? Nah, masya Allah ya. Kalau saya prestasi apa sih rewardnya? Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Tapi kalau saya telat, apa punishmentnya? Nah, seimbang nanti. Ya, Allah barik. Sama ketika anak pun gitu, Pak. Tadi ada pertanyaan, anak saya SMP, Ustaz. Ya. Anak SMP kan sekarang sudah pintar ngomong ya. Apalagi anak SMA ya. Ya kita ajak diskusi ya. Nggak boleh pulang malam, dia katanya suka pulang malam dan seterusnya ya. Nanti kita harus kasih tahu ya. Bahwa pulang malam itu kebiasaan yang buruk menurut saya. Apalagi masih SMP ya, SMA. Untuk apa pulang malam ya? Belum ada hajat di sana, betul tidak? Ya. Nah, kasih tahu ya, terus ya. Tapi harus ada punishment juga. Saya dari sekarang tuh anak saya itu kalau misalkan, nah kamu nggak sholatnya nggak dengar apa, kalau dengar azan nggak langsung ninggalin apa yang ini, misalkan masih main HP atau apa, HP-nya sama Abi diambil, misalkan ya. Dan HP pun dibatas sama saya itu, misalkan cuma Sabtu atau Ahad. Atau apa kayak misalkan ya, antum punya ini, hobinya nggak bakal dikasih gitu. Tapi kalau kamu ngerjain sholat, rajin, insya Allah dibeliin ini. Nih, kasih reward lah bahasanya. Atau diajak ke sana, diajak yang kamu mau kemana. Boleh tidak? Boleh, Pak. Punishment dan reward, makanya harus seimbang. Yang saya rasakan memang ada dampaknya. Ya. Santri saya itu nggak boleh tidur lebih dari jam 11 malam. Jam 10 lah. Ya, jam 11 itu sudah ada hukuman. Dikasih hukuman, Pak, hukuman fisik saya. Ya. Fisiknya cuma lari doang, nggak sampai mukul, nggak. Ya. Lari ya. Dikit ya. Oke, udah selesai. Besok masih terulang. Terus. Sampai-sampai kalau misalkan ada yang telat sholat, sering telat sholat ya, bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali kan kadang pipis ya kemana ya,
Hajat itu ada catatan. Kalau sering telat sholat ada masalah berarti. Ya, biasanya kalau yang sering telat sholat itu ada masalah dia. Ya, ada entah dia berbuat maksiat atau apa. Ya. Nah, akhirnya kalau dia sering, dia dikasih pakai baju, Pak. Baju saya seorang pelanggar. Kalau di situ kan malu kan, anak-anak SMA kan malunya udah besar ya. Jadi kalau lebih daripada di hukuman fisik, takut nih, lebih takut ini dia. Ada kaos yang namanya saya seorang pelanggar. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu lebih takut akhirnya. Ya, ini metode saya adalah pertama terpaksa, kedua dipaksa, ketiga apa? Ya, nantinya akan terbiasa, keempat akhirnya jadi budaya. Untuk anak-anak yang seperti itu. Sama, saya juga masih belajar. Ya, tapi saya langsung praktek ke berbagai anak yang berbeda orang tua. Ratusan anak lagi ya. Memang seperti itu, Pak. Ya. Baik. Tentunya kita banyak kekurangan. Ya. Pernah nggak kita ketika kita punya salah kita mengakui kesalahan kita? Kan ada yang menganggap bahwa saya kan orang tua selalu benar. Ada tidak? Ada yang banyak kayak gitu ya. Kalau kita salah apa salah aja bilang. Maaf ya Dek, Abi salah. Maaf ya Teh, Abi salah. Pernah nggak kita mencoba itu? Ketika kita melakukan kesalahan, itu kan ngajarin anak kita. Nah, kalau kamu punya salah, harus berani mengakui kesalahan. Minta maaf. Mengakui itu berat loh Pak, bagi sebagian orang. Mengakui kesalahan itu berat. Makanya ketika kita mengatakan astagfirullahaladzim kepada Allah, itu sedang apa kita? Sedang mengakui kesalahan-kesalahan kita. Berat tidak? Berat bagi sebagian orang. Ya. Iblis itu nggak mau mengakui kesalahan Pak, betul nggak? Apa kata Allah? Wa ma mana'aka an tasjuda li Adam id amartuk. Apa sih yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kau untuk bersujud kepadanya? Apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Padahal tafsirnya dia salah. Ya, buktinya tanah dengan tanah banyak buah-buahan. Dengan tanah, ya, dia di dalam tanah ada emas, ada perak, ada tambang dan lain-lain, betul nggak Pak? Ya, dengan tanah lihat bagaimana hewan-hewan bisa hidup, betul nggak? Tapi dengan api, BAKB itu, hangus. Nah, ana khairu minhu, dia mengatakan seperti itu. Nah, kadang kita pun Pak, meskipun sudah dewasa, ya usianya sudah dewasa, kadang kita memang ada yang salah Pak. Ketika ke anak, kita berani nggak mengakui kesalahan kita kepada anak? Ya nggak? Nak, maaf ya Abi salah. Itu anak ketika dia punya salah, dia akan mengakui kesalahan. Insya Allah. Tapi ketika mengatakan Abinya selalu benar, padahal salah, itu anak pun akan seperti itu Pak. Dia tidak akan mengakui kesalahan. Ajarkan bagaimana harusnya minta tolong, ya nggak? Apa-apa. Ya. Sama, meskipun kita ayahnya nih, nak tolong dong pijitin gitu. Ada bahasa tolongnya itu. Jangan pada ayah, nak, pijit. Ya. Ayo, pencetan. Beda Pak dengan minta tolong ya, Abi lagi sakit, nggak enak badan. Ya. Beda Pak dengan uslub ini, makanya uslub itu penting sekali. Yastakhdimu fi tarbiyatihim abra'a al-asalib. Jadi dengan banyak cara, dengan cara yang terbaik. Ya. Baik. Metode dulu dengan metode sekarang kadang beda. Dulu, di sini ada yang mungkin bapaknya Pak Dadang, Pak ya Sadayana, ya. Pak Idam. Pas zaman dulu Pak, kalau nggak bisa ngaji, dicepret tuh Pak. Cepret ke rotan. Betul tuh? Cepret. Ngelapor nggak ke orang tua? Nggak berani. Kalau ngelapor ke orang tua, diambekan dulu ke kolot. Betul tuh? Sekarang, dipukul sama guru. Ngelapor ke orang tua. Sandu syarikan guru. Nah, Ustaz. Beda ya. Nah itulah. Makanya keberkahannya beda Pak. Ya. Makanya metode tadi ya, tarik ulur itu kita harus pilih. Saya tegas di hal-hal yang prinsipal. Tapi ya agak lembek di hal-hal yang biasa. Masalah akidah itu kan prinsipal Pak. Sholat ya.
zakat, puasa wajib, itu kan prinsipal ya. Kalau puasa sunnah ya, kalau dia bisa, alhamdulillah. Kalaupun nggak bisa, terus dikasih motivasi, gitu kan ya. Dan seterusnya. Taib, Allah mubarak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, alhamdulillah ya. Yang terakhir, udah ada 10-18, adalah yus'iruhum bihubbihi wa hanani. Jadi bagaimana kita tuh menampakkan rasa cinta kita, rasa sayang kita sama anak. Ya, tadi ada yang ini, ya, ada yang apa namanya, nanya, Ustaz, saya malu kalau nyium bapak gitu. Ya, maksudnya nyium gitu ya, atau meluk. Antum malu nggak kalau ketemu bapak terus nyium tangan, nyium pipi, nyium kening? Pasti sebagian ada yang malu, betul tidak? Ya, menampakkan. Ya tidak? Iya. Kita sebagai orang tua kepada anak ngapain, Pak? Pinginnya cium ya, dipeluk. Pernah nggak Pak meluk anak? Atau jarang? Atau nggak pernah sama sekali? Hah? Sering. Anak siapa? Anak nanya. Anak antum atau anak orang? Hah? Anak sendiri? Oh iya. Bisi ya. Bisa kan Ustaz, anak orang dipelukin. Wah, bahaya ya. Ya, tuh kan anak tetangga. Anak mertua. Oh iya betul. Ya. Jadi meluk ya, nyium itu silakan aja ya. Harus harus di apa? Ekspresikan. Ada namanya physical touch, betul Pak. Jadi physical touch itu penting, Pak. Ya. Seperti Rasulullah tuh kalau ada Husain itu suka dicium tangannya, cium keningnya. Yang nggak boleh tuh ini, cium ini. Ulama tuh mengatakan ini ciuman ini untuk istri kita, bukan untuk anak. Ya, hati-hati ya. Nggak boleh kita selimutan bareng sama anak. Ya. Nggak boleh juga kita mandi bareng, telanjang apalagi ya, dengan anak nggak boleh, ada batas-batas. Dalam Islam kalau dijelasin sama saya, wah, detail itu Pak, ya. Nggak habis, waktunya habis. Nggak boleh, ya. Yang boleh tuh ini, kening, tangan, ya. Ini boleh nggak? Nggak boleh nih, ya. Tapi, seterusnya, ya. Kepala, ya. Tunjukkan rasa cintanya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Laisa minna, ya, hadisnya gimana sih? Hadisnya itu laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang dia itu tidak menyayangi anak-anak, yang anak kecil ya, yang umurnya lebih muda dari kita. Disayangi, kita sayangi. Dan juga dia harus tahu wa ya'rif haqqan kabirana katanya. Dan dia juga harus mengetahui hak-hak yang orang-orang yang lebih tua dari dia. Makanya nanti yang muda itu ada timbul rasa hormat kepada yang lebih tua. Tapi di sini sebutin yang tua dulu, yang nyontohin, Pak ya. Betul tidak? Nah, yang tua nyontohin, ngasih kasih sayang kepada yang muda. Yang muda ya nggak usah perlu diminta dihormati, dia akan dihormati insyaallah. Nah, sama ketika anak kita. Man lam yarham la yurham. Siapa yang, ini kaidah Pak. Siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Antum nggak cinta sama anak antum nanti sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Jangan harap antum akan dicintai oleh anak-anak. Kadang punten lihat saya ada kakek nenek ya, yang dia tuh sama anak itu nggak pernah ditengok dan seterusnya. Bisa jadi, mohon maaf ya, bisa jadi dia ketika kecilnya juga tidak menyayangi anak-anaknya. Ya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung apa yang kita kerjakan, Pak. Ya. Dan insya Allah, Pak, kalau kita menyayangi anak-anak kita dari sekarang, dia pun akan oh iya, waktu itu Abi itu, Umi itu dan seterusnya gitu ya. Sangat sayang sama saya. Masa sih? Sekarang udah gede, kita nggak bisa berbuat baik sama orang tua gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Punya anak, sayangin. Serewel-rewelnya anak ya, itu anak kita, darah daging kita. Ya. Kalau punya kesalahan, harusnya lihatnya diri kita dulu. Kayaknya salah kita. Salah didikan, kurang perhatian mungkin, dan seterusnya. Salahkan dirinya. Jangan salahin anak. Mana anak sah sih?
Kieu, padahal bapak itu lagi, gitu kan ada, ya. Itu sering saya mendengar perkataan seperti itu dari orang-orang lain. Ya. Nggak boleh ada ungkapan seperti itu. Ya. Dan kalau sudah terlanjur seperti itu, bilang, nak, mohon maaf, Abi salah ini. Akui kesalahannya. Ya, mau balik. Ya, harus tampakkan ya. Pulang ke rumah, cium kening anak kita, kalau gimana ininya, nak. Ya, meskipun udah gede Pak, nggak usah malu, ya. Ya, nggak usah malu. Kalaupun dia nggak mau dipeluk ya di ini. Gimana nak? Sekolah gimana? Gimana kuliahnya? Wah, masya Allah itu. Ya. Akan semakin dekat ya dengan orang tuanya. Ya. Antum kalau jadi posisi anak, kira-kira mau diapain sama orang tua? Mau seperti itu kan? Ya, diperhatiin, dipeluk, cium, ya nggak? Ditanyain gimana ininya dan seterusnya. Tapi kurang lebih seperti itu Pak, masih 3 poin aja, tapi panjang lebar. Detail. Sampai Pak Direktur tadi ke sini. Pak Roni. Pak Roni ikut juga. Masya Allah. Tadi pagi. Jam 8. Iya, jam pagi. Masya Allah ya. Tapi barakallahu fikum ya. Jadi ini adalah wasiat untuk kita, barakallahu fikum, berkaitan dengan adab kita kepada anak-anak kita. Silakan ada pertanyaan mungkin sebelum kita absen. Kak, yang hadir siapa aja Kak yang di Zoom? Absen yang Di share ke anak? Tep, mangga yang di Zoom mungkin dan teman-teman yang di sini. Jika ada pertanyaan mangga silakan di share ya. Tadi juga ada pertanyaan bagus-bagus pertanyaannya ya. Dan bermanfaat untuk kita semua. Mangga. Ustaz, saya belum punya anak. Ya nikah heula. Oh, belum nikah. Ya, belum nikah katanya. Ya nikah dulu lah ya. Ustaz, saya ingin beli satu gratis satu. Nah, ya berarti nikahi janda ya. Di Mekah tuh. Gimana di Mekah gimana? Astagfirullah. Aduh, gawat di sana. Orang Indo banyak. Orang Indo tuh kotanya kalau nggak salah 222 ribuan ya. Ya. Dia mau nanya. Siapa? Mangga, pertanyaannya apa? Ya. Saya dulu. Mangga, Pak Dadang. Iya. Sebentar. Bagaimana sikap kita gitu ya, terutama yang pasti yang udah berkeluarga. Ketika kita berkeluarga itu tentu ada perbedaan ya, kebiasaan lama dan baru seperti itu. Betul. Termasuk juga tadi terhadap sikap kita kepada mertua. Ya. Apakah emang ketika udah menikah itu sikap kita ke ibu kita sama mertua sama persis, atau ada perbedaan ya seperti itu? Yang tentu pasti kan ada perbedaan kebiasaan salah satunya ya, sifat dan lain-lain seperti itu. Nah, Allah mubarik ya. Memang ini permasalahan banyak orang ya. Dengan mertua ya, dengan orang tua, dengan istri dan seterusnya. Sama, saya pun sama ya. Jadi sikap terbaik ya kita berikan sikap yang terbaik untuk mereka. Mereka ingin seperti apakan oleh kita, kita berusaha sekuat mungkin seperti itu, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi tentunya tidak keluar dari syariat itu tolak ukurnya. Ingin dimanjakan ya kita manjakan kalau kita mampu. Kalau nggak mampu, saya suka ngomong saya belum mampu ini dan seterusnya, mohon dimaafkan. Itulah pengertian juga perlu ya. Sama orang tua kita, orang tua kita tentunya adalah orang tua kandung. Mereka juga sama ya, mereka juga orang tua dari istri kita ya. Kita menyayangi orang tua kita, kita pun harus menyayangi orang tua istri kita ya. Kalau dari segi sayang dan seterusnya tidak ada yang dibedakan oleh saya. Kalau punya rezeki, saya kasih dua-duanya ya. Baik, kemudian ada pun tanggung jawab nanti di akhirat ya, kita kan nanti yang ditanya
bagaimana sikap kita kepada orang tua kita mungkin lebih ini, ya. Tapi kepada mertua juga nanti kita ditanya kok sama Allah. Sikap kita sama orang tua kita itu gimana? Sama mertuanya, maaf ya. Tanggung jawabnya ya. Kemudian kalaupun kita ngasih ya itu mah sedekah, bukan kewajiban. Ya. Kalau ke istri ya kewajiban. Ke orang tua, lihat juga kalau misalkan orang tua kondisinya punya, ya berarti agak ininya ya. Tapi kalau orang tua kita nggak punya, kita wajib berarti ya memenuhi kebutuhan orang tua ya. Terus dari segi sistem lah bahasanya ya, kalau saya bilangnya sistem. Beda-beda kadang ya, orang mertua dengan orang tua ininya beda ya, cara berpikir. Nah, kita kan pemimpin di situ ya. Istri kita ya kan di bawah kita. Ataupun mereka kalau selama itu sesuai dengan syariat, kemudian kita bisa melaksanakan itu, kerjakan aja. Tapi kalau itu di luar syariat, tidak perlu. Kemudian jikalau misalkan itu kita punya ikhtiar nih, orang tua gini, mertua gini, kita punya pendapat sendiri. Selama itu syariatnya tidak kita ini bisa memilih jalan sendiri. Karena kita sudah menjadi seorang pemimpin rumah tangga, ya. Pemimpin itu yang di bawahnya adalah yang dipimpinnya, riayah. Makanya riayah itu bahasa riayah itu yang saya tahu adalah yang di bawah kepemimpinannya. Ya, mau orang tua dan mertua gitu ya, ini kan aja. Tapi kita dengan konsep kita sendiri tentunya ya. Dengan tidak keluar dari syariat. Mau balik ya. Bisa dipahami ya? Ya kita punya pendapat yang kalau tidak keluar syariat ya kita kerjakan aja, nggak masalah ya. Karena kita sudah menjadi seorang pemimpin dan kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan ini berdasarkan keimanan dan ketakwaan, tidak sagawayahna gitu. Ya. Mau balik. Sama, saya diingatkan oleh Bapak berarti berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi mertua. Ya, Fatimah itu nikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang di luar? Silakan masuk. Oh, kamu balik. Baik. Dulu Fatimah sama Ali lagi bertengkar. Lihat, ini jadi mertua juga. Jadi bukan hanya suami yang harus punya ilmu. Kita pun nanti kalau jadi mertua juga harus punya ilmu ya. Jadi jangan disalahin tuh kita terus ya. Enggak, mertua juga, orang tua juga harus punya ilmu ya. Rasulullah ketika itu mendengar Fatimah dengan Ali sedang bertengkar ya. Ya namanya rumah tangga, betul tidak? Ya, ada gesekan, itu wajar. Wah, Fatimah, Rasulullah lagi main ke rumah Fatimah ya. Mana suamimu? Oh, Ali ternyata kalau lagi bertengkar perginya bukan ke diskotik, Pak. Kemana perginya? Ke masjid. Jadi diam di masjid Ali itu ya kalau lagi bertengkar sama Fatimah. Ya Fatimah menceritakan, wah Ali gini ya. Tapi apakah Rasulullah naon sih? Bahasa Sundanya tuh? Marah atau enggak? Rasulullah cuman iya gitu aja lah bahasanya, mendengar curhatannya ya. Udah mendengarkan curhatannya Fatimah itu, langsung Rasulullah temuin Ali. Ya. Di sana apa yang dikatakan Rasulullah? Ali dihibur, Pak. Dihibur. Sampai kan Ali itu sampai lagi tiduran mungkinnya. Hari dulu, masjid dulu tuh kan nggak pakai karpet. Nggak pakai keramik. Adanya apa? Ya, tanah ya, pasir. Nah, makanya Ali itu disebut Abu Turab itu sasanya itu. Karena pinuh tanah. Jadi ya, sedang ini ya, ada pertengkaran dengan Fatimah. Ya. Rasulullah menengahi. Ngasih solusi dan seterusnya. Ya, lihat luar biasa. Ya. Tapi kadang kalau hal-hal prinsipal, Pak, ya, saya kasih contoh kisahnya Nabi Ibrahim. Dia lagi datang ke rumah Ismail. Dia dapat Ismail sedang tidak ada dalam rumahnya. Datang ke rumah, tok, istrinya buka. Istrinya Ismail. Itu istrinya Ismail membongkar semua aibnya siapa? Nabi Ismail. Dibongkar semua. Ya udah kalau gitu nitip salam ke siapa? Ke Ismail, kemudian perintahkan kepada Ismail untuk mengganti gerbang pintunya. Nah, ternyata ketika disampaikan ke Ismail, Ismail paham. Oh, gerbang pintu maksudnya adalah untuk menceraikan engkau. Nah, ini hal prinsipal, Pak, ya, sampai taat seperti itu Nabi Ibrahim. Ya, ini perilaku Nabi nih, ya.
Karena gerbang pintu kalau dibuka Pak ya kayak gitu Pak. Ya. Bahasanya perempuan itu ya gerbang pintu untuk siapa? Suaminya. Aibnya nggak akan diketahui orang kalau dia diam. Gitu. Ya tidak? Ya, kalau dia ngomong kemana-mana ya. Kadang hal-hal prinsipal kita boleh ikut campur. Hal prinsipal saya katakan ya. Tapi bahasa Nabi Ibrahim pun ya luar biasa ya. Nggak sampai seperti itu. Cuman ya, dan ketaatan Nabi Ismail lihat kepada ayahnya. Baik. Tapi kalau selama kita masih bisa didiskusikan dan seterusnya masih bisa lah. Ya. Dianya mau berubah ya lebih bagus lagi. Tidak langsung main menceraikan. Baik. Mau balik Pak. Ya. Banyak kisah sebenarnya berkaitan dengan itu. Ya. Waktunya yang singkat. Mangga apa kata Butia? Mangga Butia. Butia, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan mendidik anak perempuan dan laki-laki Ustaz. Apa? Perbedaan mendidik anak laki-laki dan perempuan. Taib. Nah, anak laki-laki kita mengetahui bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu lebih kuat ya. Dari segi fisik, mental, mentalitas, daya pikir dan seterusnya. Adapun wanita yaitu khuliqat min dila'in. Kita tahu bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Adam ya, yang sebelah kiri, dan tulang rusuk itu ya cenderungnya bengkok. Bahkan Rasulullah mengatakan an-nisa kal qawarir katanya. Wanita itu bagaikan apa? Gelas-gelas kaca ya. Dibersihan kotor, dibersihan tarik teuing pupus pecah. Ya. Dila itu tulang rusuk bengkok. Kurang dipaksakan ame lurus patah. Tapi kalau nggak dibiarin bengkok. Nah, gitulah. Betul, misterius memang. Ya, sampai ada bahasa wanita itu ras terkuat di muka bumi ini. Mama. Ya. Jadi bahasanya ya ketika menikah perempuan memang harus lebih hati-hati. Ya, mereka itu perasa ya. Ya, ini PR juga buat saya ya. Mereka itu perasa dan lebih mencenderungkan keperasaannya daripada kepada akalnya ya. Kalau laki-laki kepada akal ya, mental khususnya. Tapi kalau perempuan tuh perasa. Jadi kadang dirasanya kan itu A ya A, padahal sebenarnya bukan A ya. Bisa jadi B ya, seterusnya. Lebih hati-hati ya. Kalau mau balik. Terjawab tidak Bu Tia? Ya. Ini dalam segala aspek ya saya katakan. Bu Tia? Ya, Ustaz. Ya, terjawab. Oh iya kalau enggak. Ada satu lagi mungkin terakhir?